Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, jumpa lagi bersama dengan saya, Romo Raffi Uran CSSR, dalam renungan hari Minggu Paskah yang ketiga. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki pekan Paskah yang ketiga. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini berbicara banyak mengenai hati, pikiran, dan mata manusia yang kerap tertutup oleh dosa, sehingga tidak mampu melihat dengan jelas apa yang ada di hadapannya sendiri. Saya pernah mencari handphone saya, bongkar laci meja semua, tempat tidur, bantal-bantal diangkat, pakaian-pakaian dan buku-buku semua dibongkar. Semua tempat di kamar sudah diteliti, namun tidak juga ditemukan. Karena lelah dan bingung, saya duduk sejenak. Nah, ketika duduk itu ternyata baru saya sadari handphone saya ternyata ada di saku celana yang saya pakai. Saya kira Bapak Ibu sendiri juga pernah mengalami hal serupa. Mencari jam tangan, sepatu, kacamata, handphone, kunci motor atau mobil, dan lain sebagainya. Padahal, barang itu ada di tubuh kita, di dalam saku kita. Namun, tidak kita sadari. Jika terjadi demikian, kemudian kita mulai mengambil kesimpulan bahwa, saya sudah mulai tua dan pikun. Padahal tidak semua. Yang muda pun sering begitu. Ada riset yang kemudian mengatakan bahwa karena hati dan pikiran seseorang sedang memikirkan banyak hal, sedang berada dalam masalah, sehingga ia tidak mampu menyadari sungguh akan apa yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, sebuah pertanyaan kecil muncul. Apakah kunci motor, HP, kacamata, dan lain sebagainya tadi berubah rupa sehingga kita tidak melihatnya? Tidak. Benda-benda tadi itu tidak pernah berubah. Hanya manusia yang berubah pikiran dan perasaannya sehingga tidak mampu melihat dengan baik apa yang ada di hadapannya. Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini menceritakan tentang ketakutan dan keraguan-raguan para murid Yesus ketika melihat Yesus berdiri di hadapan mereka. Padahal ini bukan kali pertama Yesus menampakkan diri kepada mereka. Sudah beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada mereka, termasuk ketika dua murid dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Kali ini Yesus datang menemui mereka lagi. Bahkan Yesus sampai menunjukkan bekas-bekas luka pada kaki dan tangannya. Tetapi reaksi para murid masih sama, yaitu takut dan bingung. Lebih jelek lagi, mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Apakah Yesus kelihatan seperti hantu? Pertanyaan yang muncul, apakah tubuh, penampilan, dan suara Yesus berubah total pada saat kebangkitan sehingga mereka tidak mengenal Dia?
Jika memang berubah, seperti apa penampakannya? Saya pribadi sedikit bingung juga, mengapa para murid sampai tidak dapat mengenal Yesus. Saya mencoba mengidentifikasi mengapa para murid tidak langsung mengenal sosok itu adalah Yesus. Saya yakin dan percaya bahwa penyebab utama keraguan-raguan, ketakutan, dan kebingungan para murid bukan terletak pada Yesus, melainkan terletak pada para murid sendiri. Karena rubah Yesus sendiri tidak berubah. Suaranya pun tetap sama. Para murid masih ragu dan tidak mampu mengontrol pikiran, perasaan, dan keyakinan mereka. Mereka masih terbawa oleh pikiran mereka tentang penderitaan dan kematian Yesus. Mereka tidak percaya sungguh akan ucapan Yesus ketika masih berada bersama mereka. Para murid Yesus berubah karena mereka merasa kehilangan harapan dan iman akan Yesus sebagai anak Allah. Jadi penyebab utama adalah pikiran dan perasaan para murid Yesus sendiri. Mereka terlalu sibuk dengan urusan pribadi mereka. Karena itu Yesus mencoba membuka mata hati dan pikiran mereka untuk mengenal sahabat dan guru mereka itu yang telah berjanji kepada mereka untuk tidak pernah meninggalkan mereka, tidak mati melainkan hidup. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, saya sendiri menyadari juga, seringkali saya pun gagal menyadari kehadiran Yesus seperti para murid ini. Khususnya ketika saya berhadapan dengan kenyataan-kenyataan pahit tentang kegagalan, sakit, dan kematian orang-orang dekat. Pada situasi-situasi ini, saya kadang gagal dalam menyadari kehadiran Tuhan di sekitar saya. Banyak kesempatan saya gagal dalam mengimani sungguh akan kasih dan kebesaran Allah. Ketika saya mengalami ini, saya merasa gelisah dan bahkan takut dalam menghadapi situasi-situasi hidup ini. Melalui bacaan-bacaan hari ini, saya disadarkan bahwa Yesus itu tidak pernah berubah. Yesus dari dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama dan tetap setia pada janjinya untuk selalu berjalan menyertai kita manusia berdosa ini. Yesus tidak pernah berubah. Pikiran dan perasaan kitalah yang seringkali berubah, selalu membatasi pikiran kita akan Yesus yang Maha Kuasa. Kita kadang buta terhadap kehadiran Yesus ketika kita mendapatkan kedudukan tinggi dalam masyarakat, dalam pekerjaan kita. Kita kadang buta akan kehadiran Yesus ketika kita memiliki harta dan memandang rendah orang lain. Kita kadang tuli terhadap suara Yesus ketika kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dan kesenangan pribadi kita. Sekali lagi, Yesus tidak pernah berubah. Ia tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Ia tetap menjadi perantara antara kita dengan Bapa, seperti yang dikatakan dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes yang kita dengarkan hari ini. Ia tetap menjadi pendamai untuk segala dosa kita dan dosa seluruh dunia. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, kita seringkali
tidak menyadari kehadiran Yesus karena hati dan pikiran kita terganggu, seperti ilustrasi singkat di awal tadi. Bahkan benda-benda yang ada di depan mata kita, yang melekat pada tubuh kita kurang menyadari kehadirannya. Maka melalui bacaan-bacaan hari ini, saya mengajak kita semua untuk lebih peka dengan kehadiran Yesus yang tidak pernah berubah di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita, dan di dalam komunitas kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, segala usaha, niat baik, dan pelayananmu di hari-hari yang akan datang senantiasa diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.